Bagi orang-orang dewasa yang kepingin kulitnya tambah bagus, maka bisa digunakanlah susu kambing. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grand List. Bagaimana teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya, nggak boleh dan sakit, apalagi kena COVID. Jangan sampai seperti India yang terkena tsunami COVID gara-gara warganya tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang susu kambing. Oke. Susu kambing ini sekarang sudah mulai banyak beredar ya, sudah mulai terkenal, dari susu kambing yang segar maupun yang bubuk ya, yang instan gitu juga ada. Jadi susu kambing ini ternyata setelah dilakukan penelitian dari beberapa tahun ya, banyak manfaat yang lebih baik daripada susu sapi. Nah, apa aja manfaatnya? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah yang paling disukai oleh para ibu-ibu ya, emak-emak, yaitu bagaimana anaknya harus lebih pintar. Oke, karena kalau kita melihat dari susu kambing, dia mengandung omega 3 yang tinggi, terutama pada DHA ya. Ada juga dari EPA dan ALA. Tetapi DHA ini merupakan kandungan omega 3 yang paling banyak ada pada susu kambing, berbeda dari susu sapi ataupun susu yang lainnya. Sehingga ini bisa menjadi alternatif yang baik pengganti susu sapi ya bagi anak-anak kita ya. Omega 3 ya, ini yang paling tinggi. Kemudian adalah zinc. Saya sering cerita bahwa zinc ini merupakan mineral yang digunakan untuk proses metabolisme. Dia sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Dan susu kambing kandungan zincnya lebih tinggi daripada susu sapi. Sehingga ketika kondisi saat ini yang pandemi, anak-anak dengan mengkonsumsi susu kambing, dia lebih sehat karena tingkat zincnya lebih tinggi. Jadi tidak perlu memberikan tambahan suplemen zinc, cukup dengan mengkonsumsi susu kambing saja. Yang kemudian adalah proteinnya ini lebih rendah daripada susu sapi. Mengapa saya bilang proteinnya susu lebih rendah? Jadi bagi teman-teman yang memiliki anak, protein ini dia penyebab alergi. Jadi dari sekitar 100 orang ada 5-6 orang yang alergi dengan susu sapi. Karena apa? Kandungan protein dari susu sapi lebih tinggi daripada susu kambing, meskipun jumlahnya tidak terlalu bermakna. Tetapi jika kita melihat dari kebutuhan protein dalam tubuh kita, maka protein susu kambing ini cukup memenuhi. Dan juga baiknya adalah karena proteinnya rendah, maka susu kambing ini lebih tahan atau lebih anak-anak ini lebih tidak terkena alergi daripada susu sapi. Dan juga ada berbagai macam penyakit-penyakit yang menyebabkan alergi, yaitu adalah dermatitis seperti eksim ya, ataupun penyakit-penyakit kulit lainnya yang menyebabkan alergi. Itu juga bisa erat kaitannya dengan protein. Sehingga susu kambing ini baik buat teman-teman yang memiliki permasalahan kulit karena alergi. Kemudian adalah perkembangan bayi. Banyak yang bilang bahwa perkembangan bayi dengan minum susu kambing tidak baik karena harganya murah sehingga kandungannya buruk. Oke, dari penelitian yang saya baca ya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara minum susu kambing dengan susu sapi pada bayi. Ini kita ngomong pada bayi infant ya, 0-6 bulan. Nah,
Yang sering saya lihat adalah ketika susu kambing itu di dalam kardusnya itu ada tulisan tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun. Tetapi kalau kita melihat dari penelitian perkembangan bayi, justru perkembangan bayi ini ada beberapa penelitian yang meskipun jumlahnya tidak terlalu bermakna dari jumlah yang diuji sehingga tidak bisa digunakan, tetapi ini tetap baik ya, tetap baik, dan bagi perkembangan bayi tidak ada bedanya dengan susu sapi ya. Jadi kalau harganya murah belum tentu jelek ya. Jadi gunakanlah susu kambing itu bisa untuk bayi ya. Kenapa kok pada susu kambing yang di kemasan ada saran untuk tidak digunakan untuk anak di bawah umur 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun ya sebagaimana anak ya? Mungkin karena ada kandungan-kandungan lain pada susu instan ya, susu bubuk itu, misalnya kandungan creamer atau gula yang memang tidak disarankan untuk anak-anak. Oke. Yang kemudian adalah vitamin A. Vitamin A pada susu kambing ini bahkan sampai hampir 3 kali lipat dari susu sapi ya. Jadi vitamin A dia merupakan agen untuk bikin kulit tambah wow, tambah glowing, dan juga dia sebagai antioksidan dan juga sebagai anti aging. Ini sangat disukai oleh mbak-mbak atau nona-nona atau bahkan emak-emak yang ingin kulitnya lebih muda. Jadi mengkonsumsi susu kambing bukan hanya untuk anak-anak saja. Bagi orang-orang dewasa yang kepingin kulitnya tambah bagus, maka bisa digunakanlah susu kambing. Dan juga ini yang sering digunakan untuk para perajin sabun ya. Dia menggunakan susu kambing untuk sabun karena ada kandungan glutationnya juga. Nah ini ada vitamin A, ada glutathione. Ini sangat baik buat kulit ya. Jadi teman-teman yang menggunakan sabun susu kambing ataupun mengkonsumsi susu kambing, dia akan mendapatkan manfaat vitamin A dan glutathione yang tinggi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ya, karena ini omega 3 ini merupakan lemak ya, maka hati-hati kalau menggunakan sabun susu kambing bagi teman-teman yang memiliki kulit berminyak ya. Karena kita tahu adalah lemak ini adalah oily ya, sedangkan pada kulit kita yang paling banyak yang menyebabkan jerawat itu penyebabnya adalah sebum. Nah, sebum ini adalah oil. Jadi kalau kamu menggunakan sabun susu kambing, hati-hati menggunakan di daerah muka, terutama pada kulit muka yang oily. Oke, cukup sekian dulu manfaat-manfaat susu kambing buat anak-anak maupun dewasa ya. Jadi kamu mau percaya silahkan, mau subscribe, unsubscribe, atau mau menghina pun juga saya nggak masalah. Yang penting aku memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semua supaya kamu lebih pintar dan tidak termakan hoax. Dan kalau kamu masih bingung juga, ini gimana ya anakku ini perlu tambahan vitamin atau tidak, dan kamu membutuhkan dokter spesialis anak misalnya untuk datang ke rumahmu dan kamu bosan mau ke rumah sakit karena takut akan pandemi, kamu bisa ketik di Google Play Store Mehmet Home Care, dan di sana akan ada banyak dokter yang bisa kamu panggil ke rumah. Oke, cukup sekian dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.